Ya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Aldi, salah satu mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Dan seperti biasa saya belum lanjut ke pembahasan, silakan like, komen, dan subscribe video ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Coba Anda renungkan dan pikirkan beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut ini. Satu, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. 3. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. 4. Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membeli kepentingan rakyat. Berdasarkan keempat pernyataan di atas, maka Anda dapat membedakan bunyi pernyataan 1, 2, 4, dan pernyataan 3. Untuk dapat memahami perbedaan keempat pernyataan tersebut, maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat yang berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut ini. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, arti formal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, arti formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dalam arti komprehensif. 4. Filsafat adalah analisis logis dan bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, arti analisis linguistik. Dan 5 adalah filsafat sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat, arti aktual fundamental. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam, sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir 1, pernyataan prajurit butir 2, dan pernyataan wakil rakyat pada butir 4. Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Adapun dalam pernyataan butir 3 merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku, mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat pada butir 2 sebelumnya, suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, lebih mengacu pada arti reflektif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalami daripada sekedar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Sedangkan filsafat pada butir 4 sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemikiran bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan. Pengertian filsafat pada butir 5, sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat, lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia. Misalnya, apakah kebenaran itu? Apakah keadilan itu? Persoalan-persoalan tersebut menyita sebagian besar waktu para pemikir, termasuk pemikir bangsa Indonesia.
Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPU PKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofis Kronologis daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofis kronologis, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu weltschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Nurbaki menjelaskan bahwa sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalami dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berbagai kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir filsafatan meliputi: 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, untuk tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat bagian-bagian tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia, menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis. Sastra Pradedja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut sebagai filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan berbangsa, seperti undang-undang pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Istilah filosofi Grundslag dan Weltanschauung merupakan dua istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Diriaraka membedakan antara filsafat dan Weltanschauung. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Diri karya menegaskan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup Weltanschauung yang tidak didahului rumus filsafat. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara, filosofis Grundslag. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia, worldview. Hal ini menyintir
pengertian filsafat oleh J. Layton sebagaimana dikutip di Leslie, a complete preface is of worldview or research conception of all cosmos, and a life view or doctrine of the values meaning of human life. Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Poin B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus Smith dan Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik yang memperoleh ketentraman, security, dan kenikmatan, komfort. Kan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah yang harus ditempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut ini. Pertama, faedah tersebut dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasi dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapat pemecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. Kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman manusia pada waktu sekarang. Ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut ini. Pengelolaan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberi pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut dan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengelolaan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan. Baik, kita masuk ke poin B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik. Filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun di Rijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk
melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai untuk bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Suharjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan harusnya bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai gentivus subjektivus yang merupakan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencangkup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Pernah Anda mendengar istilah ontologi? Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Substansi menurut Kamus Latin Indonesia berasal dari bahasa Latin subster, artinya serentak, ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substantialitas artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berbeda, wujud, hal wujud. Ontologi menurut pandangan Baker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya, menurut sesuatu segala bagiannya, ekstensif, dan menurut segala aspeknya, intensif. Stephen W. Littlejohn dan Karen F. Ross dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofis yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu 1. Pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata. 2. Apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat? 3. Apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial? 4. Pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi konseptual? Littlejohn and Frost penerapan keempat masalah ontologis tersebut ke dalam Pancasila sebagai sistem filsafat menghasilkan hal-hal berikut ini. Pertama, ada 3 mainstreamnya yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu pertama, determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia didasarkan oleh banyak kondisi sebelumnya sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana amanat yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 2. Pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Sifat aktif yang memunculkan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan termuat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun butir 3, aliran yang berdiri pada posisi tengah kompromisif yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas atau bahwa perilaku ditentukan sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas.
Ketergantungan di suatu pihak dan kebebasan lain tercermin dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ketergantungan dalam hal ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas merdeka. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis dan atas hakikat dan rasion sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastra Prateja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut ini. 1. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. 2. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. 3. Prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudan sebagai dasar negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas dari diri bangsa Indonesia. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat atau menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. 5. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan, welfare state. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah epistemologi? Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Little John and Falls menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofis yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut. 1. Pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? 2. Pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? Problem pertama tentang cara mengetahui itu, ada dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan dalam wacana epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisisme. Kaum rasional berpandang bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a priori. Empirisme berpandang bahwa pengalaman inderawi atau empiris merupakan sarana dan sumber pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a posteriori. Pancasila sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia, sehingga Soekarno hanya menggali dari bumi pertiwi Indonesia. Namun pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas etnis, religi, dan budaya. Pancasila diyakini mampu mengatasi keberagaman tersebut, sehingga hal tersebut mencerminkan tingkatan kepengetahuan yang dinamakan a priori.
Problema kedua tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, satu, solidaritas, nasionalisme. Rakyat dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Noto Nagoro menanamkannya dengan istilah Pancasila abstrak umum universal pada posisi yang lain. Sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengalaman dalam kehidupan individu masyarakat Indonesia memungkinkan pemahaman yang beragam meskipun roh atau semangat universalitasnya tetap ada. Noto Nagoro menyebutkan dengan pelaksanaan Pancasila umum, kolektif, dan singular konkret. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia. Kemungkinan disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belaan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impere menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kemudian poin keempat, landasan aksiologis Pancasila. Apa itu aksiologis? Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai value. The study of the theory of values is axiology. Menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk berbeda. Littlejohn and Foss mengatakan bahwa aksiologis merupakan cabang filosofis yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologis yang ditenggerai Littlejohn and Foss yaitu dapatkah teori bebas dari nilai. Problem apakah teori atau ilmu itu dapat bebas dari nilai memiliki pengikut yang kuat dalam kubu positivisme. Pengikut positivis meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas nilai untuk menjaga semangat objektivitas ilmiah. Namun perlu disadari bahwa tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah. Menurut perspektif positivis, karena banyak aspek kehidupan manusia ini yang mengandung muatan makna tinggi ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang berdimensi spiritual, ideologis, dan kepercayaan lainnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia seperti spiritualis, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Kelima sila tersebut mengandung dimensi nilai yang tidak terukur, sehingga ukuran ilmiah positivistik atas kelima sila tersebut sama halnya dengan mematikan denyut nadi kehidupan atau mekanisasikan Pancasila. Pancasila justru merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Pancasila sebagai sumber nilai bagi Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam bidang akademis, sehingga teori yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Dunia akademis tidak berkembang dalam ruang hampa nilai sebab semangat akademis harus berisikan nilai spiritualis untuk
mengunggah kesadaran tentang pentingnya keyakinan kepada Sang Pencipta sebagai pendorong dan pembangkit motivasi kegiatan ilmiah. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Baik, cukup sampai di sini mungkin untuk video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang kurang atau kesalahan yang menyinggung perasaan para penonton. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan see you next time.